dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gubernur kita semua, Ibu Risma. Ya, kampung ini tetap teko. Yang saya panggilnya saya, Bu Yayu. Yang saya banggakan, Rahmatul Desa. Yang sangat-sangat saya cintai, yang saya hormati. Tadi saya melihat ada teman-teman wartawan, teman-teman dari Bawas. Matur suwun sangat. Saya juga tidak tahu. Beliau, saya matur suwun sekali. Bagi saya, Baipong kalau saya pernah tahu, tadi begitu disebut proklamator desa, wah ini tepat. Pelayanan, semua saya akan buat semacam, karena kalau Mojokerto itu ada layanan, misalkan itu bisa dipanggil, kalau ada yang sakit dan sebagainya, itu basisnya desa. Semua sampai perizinan, semua, pandangan ngeluh semua ada nanti di desa. Nanti saya akan buatkan software, nanti bisa diakses melalui handphone, tapi juga bisa nanti kalau yang tidak punya handphone bisa nanti di desa. Untuk layanan apa saja? Nanti kalau kita nggak, itu ternyata layanan itu di daerah, kita akan komunikasi dengan daerah. Tapi kalau itu nggak bisa, ya kita tackle. Saya pun jadi Menteri Sosial se-Indonesia, saya sudah lakukan itu. Komen centernya cuma satu bahkan di Jakarta, tapi saya punya balai-balai ada di 31 wilayah di Indonesia. Jadi layanan apa saja. Nah, yang kedua yang lebih penting bagi saya adalah meningkatkan kesejahteraan warga. Bu, soal aplikasi berbasis desa tadi gimana, Bu? Pelayanan? Ya karena terlalu jauh ya. Surabaya apalagi kalau ke Pacitan, Banyuwangi, makanya kita akan buat layanan untuk aplikasi, terutama misalkan masalah perizinan. Perizinan itu sampai ke bidan gitu, macam-macam gitu. Nah, kalau bisa diakses dengan aplikasi itu maka akan lebih mudah dan tidak perlu datang gitu. Dan itu sudah saya lakukan di Surabaya sejak 2012. Bu, artinya di desa nanti ada semacam dashboard gitu. Untuk dulu kalau di Surabaya saya namanya e-kios, kayak mesin ATM gitu. Terus ada komputernya, tinggal milih-milih karena bentuknya gambar. Tapi nanti kita lihat, karena sekarang sudah bisa pakai kamera TV, kamera TV yang besar gitu, atau dia pakai gadget, base-nya adalah gadget sebetulnya. Itu di desa itu hanya untuk orang yang tidak mengerti dan tidak punya HP, ya. Itu basisnya desa. Semua sampai perizinan, semua pandangan ngeluh semua ada nanti di desa. Nanti saya akan buatkan software, nanti bisa diakses melalui handphone, tapi juga bisa nanti kalau yang tidak punya handphone bisa nanti di desa. Untuk layanan apa saja? Nanti kalau kita nggak, itu ternyata layanan itu di daerah, kita akan komunikasi dengan daerah. Tapi kalau itu nggak bisa, ya kita tackle. Saya pun jadi Menteri Sosial se-Indonesia, saya sudah lakukan itu. Komen centernya cuma satu bahkan di Jakarta, tapi saya punya balai-balai ada di 31 wilayah di Indonesia. Jadi layanan apa saja. Nah, yang kedua yang lebih penting bagi saya adalah meningkatkan kesejahteraan warga. Bu, soal aplikasi berbasis desa tadi gimana, Bu? Pelayanan? Ya karena terlalu jauh ya. Surabaya apalagi kalau ke Pacitan, Banyuwangi, makanya kita akan buat layanan untuk aplikasi, terutama misalkan masalah perizinan. Perizinan itu sampai ke bidan gitu, macam-macam gitu. Nah, kalau bisa diakses dengan aplikasi itu maka akan lebih mudah dan tidak perlu datang gitu. Dan itu sudah saya lakukan di Surabaya sejak 2012. Bu, artinya di desa nanti ada semacam dashboard gitu.
untuk dulu kalau di Surabaya saya namanya e-kios kayak mesin ATM gitu. Terus ada komputernya tinggal milih-milih karena bentuknya gambar. Tapi nanti kita lihat karena sekarang sudah bisa pakai kamera TV, kamera TV yang besar gitu, atau dia pakai gadget. Base-nya adalah gadget sebetulnya. Itu di desa itu hanya untuk orang yang tidak mengerti dan tidak punya HP ya. Atau desa kali ini tepat layanan semua saya akan buat semacam, karena kalau Mojokerto itu ada layanan misalkan itu bisa dipanggil kalau ada yang sakit dan sebagainya, itu basisnya desa semua sampai perizinan semua panjenengan ngeluh semua ada nanti di desa. Nanti saya akan buatkan software, nanti bisa diakses melalui handphone, tapi juga bisa nanti kalau yang tidak punya handphone bisa nanti di desa. Untuk layanan aplikasi terutama misalkan masalah perizinan itu sampai ke bidan gitu, macam-macam gitu. Nah kalau bisa diakses dengan aplikasi itu maka akan lebih mudah dan tidak perlu datang gitu. Dan itu sudah saya lakukan di Surabaya sejak 2012. Semacam, karena kalau Mojokerto itu ada layanan misalkan itu bisa dipanggil kalau ada yang sakit dan sebagainya, itu basisnya desa semua sampai perizinan semua panjenengan ngeluh semua ada nanti di desa. Nanti saya akan buatkan software, nanti bisa diakses melalui handphone, tapi juga bisa nanti kalau yang tidak punya handphone bisa nanti di desa. Untuk layanan apa saja, nanti kalau kita nggak itu ternyata layanan itu di daerah, kita akan komunikasi dengan daerah. Terima kasih untuk pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan Putri Risma hari ini atau biasa kenal